Indonesia terdiri dari banyak budaya, bahasa, adat istiadat, agama. Jadi atas dasar apa kita bisa menyatukan mereka dalam satu nasional? Sebenarnya untuk apa sih perlawanan ini semua? Pol, kayaknya gue lebih cocok meranin Nicholas Saputra deh, Pol. Kok berhenti? Iya, tapi bener kan, Mas? Kalau muka gue secara karakter wajah kan kayak Nicholas Saputra kan Ada cocoknya. temen tuh, Hah? mirip Mirip apa? Nicholas Yaan. Tenang, Pak. Ya, kita kan di sini ya mau mengikat Mas Lukman Sardi sebagai dutanya FFI nih. Biar bisa menang Piala Citra. Tapi kalau misalkan gue meranin Niko, masih bisa dapat piala citra kan, Mas? Bisa, citra buruk. Citra buruk Nggak katanya. bisa ya, berarti enggak ya? Enggak nih. Bisa lah, semua juga bisa menang Piala Citra. Nggak ada yang nggak bisa. Tapi kan kita udah kenal duta FFI nih. Pastinya. Kita menang dong. Lo nggak kenal? Lo nggak kenal? Siapa? Duta, Dota, Sheila Fernandez, Duta, nyanyi. Gimana sih? Well, untuk yang mungkin belum kenal, siapa sih yang belum kenal? Tapi untuk kenali lebih dalam lagi, Mas Lukman Sardi, welcome to another fun episode of Buddy Talk with the legend, the living Thank one you. himself, Mas Lukman Sardi. We'll be back with more. Stay tuned here on Buddy Talk. I feel like I'm a bit overdressed, but never mind. Oh, you look good. You look good. Well, Lukman Nice. Sardi is here. Senang Yeay. kita mampir-mampir ke studio Buddy Talk. Thank you. Dan selamat ya atas ini ya appointment-nya sebagai duta. Sama-sama. FFI. Thank you bro. Thank Berlima you. ya? Ya, ada gue, ada Putri Marino, ada Laura Basuki, Ciko Kurniawan, iya, sama Christine Hakim, Oh, sama Christine Hakim. sama Ibu Christine Hakim. Oh, headliner semua. Yoi. Ini FFI itu diselenggarakan pertama kali tahun 1955, udah lama juga ya? Lama banget. Sudah hampir 7 dekade. Iya. Dan so far apa yang membuat Festival Film Indonesia ini masih signifikan even today dan masih relevan? Of course, gini. Pertama ya, kalau kita ngomong sejarahnya, Festival Film Indonesia itu kan memang dibuat oleh, bisa dibilang, dua bapak film nasional nih. Ada Usmar Ismail, ada Jamaluddin Malik. Mereka dua produser yang saat itu di film Indonesia tuh orang-orang yang pioneer lah, gitu. Nah, di tahun 55 itulah mereka bikin namanya Festival Film Indonesia. Tapi dulu namanya belum Festival Film Indonesia. Oh, dulu apa namanya? Seingat gue tuh apresiasi film nasional atau apalah gitu. Sampai penyelenggaraan beberapa kali baru dia pakai nama Festival Film Indonesia. Nah, ini kan sejarahnya udah panjang ya. Dan sudah membuktikan bahwa dari Festival Film Indonesia itu lahir karya-karya yang luar biasa. Cuman Festival Film Indonesia sempat mengalami di masa mati suri bro. Gak ada Festival Film Indonesia. Itu tahun berapa? Itu lupa ya, tapi mungkin dari tahun berapa sampai mulai di awal tahun 2000 kali, akhir 90 kalau nggak salah. Ya. Karena tuh film Indonesia tuh mati juga. Nggak banyak. Sama sekali nggak ada? Nggak ada film di bioskop. Lo bayangin nggak ada film di bioskop, gimana mau ada Festival Film Indonesia? Apa yang mesti dinilai atau di-appreciate gitu. Di akhir tahun 90 kalau nggak salah, akhir tahun 90-an, mulai lagi tuh ada Mira Lesmana bikin Petualangan Sherina, ada Rizal Mantovani bikin Jalangkung. Nah mulai itu film Indonesia menggeliat kembali. ADC, Cool the Sun gitu ya. At the moment Festival Film Indonesia mulai lagi. Dan memang udah di set up sebagai kayak semacam benchmark lah. Barometernya. Ya barometer bahwa Festival Film Indonesia ini bukan hanya sekedar menilai of course, tapi juga mengapresiasi karya-karya seni khususnya film di Indonesia. Nah itu makanya sampai saat ini pun terus berjalan gitu. Ini festival supremasinya tertinggi film nasional lah. Gitu. Indonesia. Ya gitu sih. Nah, ini kan kalau di tahun ini Festival Film Indonesia mengangkat tema citra. Yes. Sementara belakangan kata-kata citra tuh mengalami penurunan makna gitu. Penurunan makna. Gimana Mas Lukman bisa ngejelasin soal citra ini? Iya. Kan kalau kita ngelihat citra, kenapa sih namanya citra? Oh. Citra itu kan kayak
something from your side gitu, your inside things gitu yang gambarin diri lo, image lo dan segala macam. Film itu kan as like a citra tuh kayak reflection, kayak bayangan. Film itu kan juga bayangan kehidupan itu sendiri. Nah kalau tadi lo bilang bahwa kata citra itu udah nggak jadi sesuatu soalnya semua orang pakai citra. Iya, orang tuh pada kan apa-apa kalau misalkan di sosial media gitu, pencitraan lo. Iya kayak gitu, pencitraan lo apa segala macam. Nah ini menurut gue yang mungkin akhirnya Komite Festival Film Indonesia merasa penting mengembalikan nama citra itu, supremasi citra itu untuk ditempatkan di posisi lagi yang paling benar gitu. Dan ini kan juga refleksi loh. Jadi kayak misalnya let's say kita ngomong Festival Film Indonesia kan kalau kita lihat sistemnya mulai komite yang tadinya kan awalnya tuh tiap tahun ganti panitia. Iya. Nah itu kan repot kan. Akhirnya bikin sistem komite. 3 tahun pertama itu gue, 3 tahun sekarang tuh Reza. Reza melihat bahwa fondasinya udah dia bentuk nih. Kita udah bentuk nih fondasinya selama 6 tahun. Sekarang adalah waktunya untuk mengembalikan citra di tempat yang sebenarnya lagi. This is Piala Citra. Ini supremasi tertinggi film nasional. Makanya balik lagi ke nama citra untuk brand citranya itu sendiri udah diposisikan di tempat yang paling benar. Diperkuat gitu. Jadi, at least bring back more meaning to the word gitu. True. Yes. Seharusnya. Betul. Mungkin sangat cocok Mas Lukman ini menjadi dutanya karena bukan hanya 7 kali masuk nominasi, bahkan udah berhasil memenangkan lewat film Naga Bonar 2. Yes, thank you. Apa sih maknanya Piala Citra ini bagi seorang Lukman Sardi? Kalau gue ngelihatnya gini, Piala Citra itu tentu buat orang film sesuatu yang penting. Tapi kalau buat gue sendiri sebenarnya ini kayak sesuatu yang akan selalu memotivasi lo. Walaupun udah menang nih. Iya, of course. Karena kan dunia film itu juga terus bergerak ya. Dia nggak akan stay di situ aja. Dunia film itu selalu updating. Sesuai dengan keadaan dunia, sesuai dengan selera, interpretasi orang berkembang kan. Sehingga film itu kan jadi sesuatu yang menurut gue seni yang paling komplit. Kalau menurut gue ya. Karena di dalam ada tata suara, ada musik, ada gambar. Everything, desain itu semua ada. Nah, buat gue itu sebagai motivasi, bukan sebagai tujuan utama. Okay. Hal yang penting memang untuk motivasi. Kenapa gue bilang gak tujuan utama? Karena pada saat gue berkarya, gue bukan untuk dapetin piala, tapi kayak sesuatu yang gue pengen sharing sama semua orang. Apa sih yang gue rasakan untuk pada saat gue berperan sebagai ini? Nah ini bagian dari gue sharing. Terus akhirnya kalaupun memang itu menang menurut gue kayak gini loh. Sekali lagi jangan salah tangkap. Bukan kayak ini loh. Jadi kayak gini, kayak bonus gitu. Oke. Kayak lo kerja nih. Pada saat lo bekerja dengan benar, lo 100%, orang pasti akan ngelihat mengapresiasi lo. Either lo cuma dibilang terima kasih atau apa, tapi kayak di perusahaan misalnya, dapat bonus karena lo kerja baik. Dan itu fungsinya buat apa? Memotivasi lo. Yeah. Motivasi lo untuk semakin tahun depan akan lebih baik lagi, lebih keras lagi, ngasilin karya yang lebih bagus lagi. Itu juga. Dan kenapa juga penting Piala Citra buat semuanya karena ada apresiasi sehingga orang-orang yang ada di dunia film itu sendiri kembali lagi seperti gue akan terus berupaya menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Credibility juga. Nah gitu. pekerjaannya juga divalidasi gitu ya. Betul, divalidasi Karyanya juga. Ini film Indonesia dibikin special screeningnya di Busan. Yes. Menurut Mas Lukman, is it gonna be a good opportunity untuk film Indonesia? Atau justru kecepatan? Atau justru keseringan? Atau No, it's a good opportunity, man. Maksudnya Busan sebagai sebuah festival yang besar di Asia melihat bahwa perkembangan film Indonesia itu sangat luar biasa. Bukan hanya dari sisi kualitas ya, bukan dari sisi teknis, tapi bagaimana juga film Indonesia bisa menghasilkan karya-karya yang secara premis, cerita yang begitu kuat. Sehingga mereka merasa perlu Indonesia untuk di-appreciate, dibikin malam. Waktu itu kan di Busan dibikin malam Indonesian kan, Indonesian Night. Yeah. Itu sesuatu yang luar biasa, belum pernah kejadian sebelumnya. Ini nunjukin betapa di peta perfilman dunia Indonesia ini jadi pemain yang penting gitu. Di sekelas film Busan tuh bisa seperti itu. Tapi juga PR. Ya, lo mau berhenti sampai di situ aja udah puas atau enggak? Ini kan berarti semacam
either lo udah puas atau harusnya memotivasi kita lagi filmmaker untuk terus berkarya sampai ya kita bisa maksudnya secara worldwide, internasional tuh bener-bener dilihat. Walaupun secara mungkin karena nggak terlalu banyak dibahas sama media juga, sebenarnya film Indonesia itu di festival luar udah sangat luar biasa. Udah banyak dan sangat Kayak recognize. salah satu contoh Autobiografi. Yes. Dia dari berapa puluh festival, bukan hanya dia nominasi atau cuma sekedar datang atau cuma screening, bahkan berapa belas award mereka menangin. Ini kan sebuah pencapaian kan. Bahkan ada lagi Laura Basuki yang dia menang Best Performance di Berlin. Iya. Nah, ini yang kadang-kadang tuh perlu kita saling bahu-membahui sih antara filmmaker, media, Mas Regas, masyarakat, Toronto. ya Regas dengan Budi Pekerti Budi di Pekerti. Toronto itu luar biasa banget. Jadi kita harus bangga sama film Indonesia dan tentunya penonton juga bisa mensupport film Indonesia dengan nonton Film Indonesia. Jangan nonton bajakan. Lo tahu Christine Hakim kan? Jelas banget Christine Hakim tuh luar biasa. Siapa yang nggak bilang dia luar biasa? Berhadapan sama gue. Oke? Ada Slamet Raharjo juga. Gila itu orang mainnya. Reza Radian juga hebat sekali. And welcome back, buddies. We're still chatting with Lukman Sardi. Kok Iya. kasihan nih ke tamu nggak dia kasih Oh iya, papan. iya, please. Bentar. Gak apa-apa, gue gak apa-apa. Udah Gak apa-apa, ambil aja yang banyak. Jadi sebenarnya nggak bohong ya kalau orang bilang, saya senang kok, cukup senang udah dinominasi. Itu sebenarnya atau Iya, karena kayak gue selalu berpendapat, nominasi itu sebenarnya udah pemenang. Oke. Mereka udah yang terbaik di antara sekian banyak. Berarti bukan basa-basi ya orang Bukan ngomong kayak basa-basi. Karena gimana pun juga untuk masuk ke titik itu ya, lu bayangin Iya. lu harus ngelewatin berapa fase ya. Berapa fase sampai akhirnya fase itu bukan berarti terus gue suka atau nggak suka di nilainya, tapi berdasarkan memang ada kayak buku putihnya lah, ada acuannya gitu yang jelas gitu. Itu udah sesuatu prestasi menurut gue. Iya. Lo bisa masuk nominasi, tapi tentunya untuk memilih yang terbaik lo harus memilih satu. Oke. Tapi ini mereka udah yang baik, udah yang bagus gitu. Cuman kan harus ada benchmark itu gitu. Benar. Ada titik yang jadi ini benchmarknya Best of the loh. best. Best of the best loh. Ya satu yang dipilih. Tapi menurut gue bisa jadi nanti tahun depan ya siapa lagi yang berkesempatan untuk akhirnya dapat piala itu lagi. By the way ya. Wes, apa nih? Gua Apa nih? Bawa sesuatu mas, Wes. maaf ya. Jangan dilihat dari jumlahnya. Tapi Lihat aja dari isi uangnya. dari nilainya. oh gue deg-degan nih mukanya. Jangan dong, jangan deg-degan. Bisa ada, suaranya. jangan ada pintu. Bisa deg-degan kalau ada debt collector. Ya. Ini kenapa insurance ya? Nah, ini adalah barang-barang yang Kapur. pernah lewat istilahnya di kehidupannya Mas Lukman. Oh, nostalgia nih Iya. ya sedikit. Wah, iya Oke. bener. Oke, ini ada dua benda yang beda, coba dijelasin satu-satu dulu. Oke. Iya, itu satu set dan Oke, kemudian gue satu paham. lagi. Sekarang gue paham. Lu paham? Tadi gue belum nyambung. Oke, Boleh, boleh, boleh. boleh Sekarang, dijelasin. nah coba boleh diceritain gak nih? Gimana? Enggak. Kalau insurance, jadi gue di awal-awal selesai kuliah, ya of course kan kalau kita selesai kuliah kita pengen cari kerja. Iya. Sesuatu yang bisa menghasilkan lah gitu. Nggak pengen lagi nih masih bergantung sama orang tua. Benar. Nah pada saat itu tuh orang banyak banget yang jadi agent asuransi. Oke. Oh. Semua orang kayak temen gue, lu jadi agent asuransi aja, kita bisa dapat duit banyak gini. Akhirnya tergoda lah gue masuk. Akhirnya gue jadi agent insurance untuk berapa tahun. Oh, terus? Berhasil nggak? Dan menurut gue challenging sih. Oke. Challenging karena gue juga bukan tipikal orang yang kayak Sales gitu ya. sometimes Jualan ada orang yang punya kayak talenta di Bakat dunia lah itu untuk ya. jualan. Bakat kan, itu kan bakat. Dengan susah payah walaupun ada beberapa 1-2 gitu ya. Bukannya gue nggak menikmati, cuman akhirnya gue merasa this is not my word lah. Oke. Akhirnya ya udah, tapi itu bagian dari pengalaman gue. Jadi gue tahu. Dan gue akhirnya juga sekarang tahu banget pentingnya asuransi. Bener. Oh, iya, betul. Iya, By the way, betul. kalau sekarang masuk menjual asuransi bisa sukses banget. Bisa. Banyak teman-teman. Gue bisa kenalin sekarang. Oh, teman-teman gue. Boleh. Nah, kalau ini Kalau lo yang merasa ini. this is not your world, is that your world? Is that set your world? Ini sesuatu yang menarik banget buat gue. Jadi gue dulu sempet kerja di salah satu sekolah playgroup.
di Jakarta gitu ya. Sebagai? Ceritanya juga menarik. Ya gue memanage taman bermain sama gue kadang-kadang gantiin guru-gurunya juga. That's why gue mesti tahu juga sistem pendidikannya apa. Sebenarnya diawali gini, gue punya temen, dia mau bikin playgroup ini. Terus waktu itu emang gue lagi ngapa-ngapain, akhirnya dia ngajak, lo mau nggak bantuin gue bikin ini? Ya udah, apa kerjaan gue? Lo pokoknya ngawasin semua persiapannya dari belum jadi sampai jadi. Kayak responsible for that lah. Iya. Akhirnya udah. Lama-lama kan dia juga tahu gue suka sama gue suka sekali berhubungan, maksudnya punya connection sama anak kecil gitu. Buat gue tuh dunia anak kecil tuh luar biasa gitu. Menarik banget. Nah mereka akhirnya juga nawarin, ya udah lo kerja aja di sini. Serius lo, gue nggak punya latar belakang kayak gini. Iya nanti pelan-pelan kita ini. Dan ternyata gue enjoy bro. Jadi guru playgroup? Di guru playgroup 1 tahun tuh. Dan menurut gue hal yang terpenting yang gue dapet ya sekarang gue sadarin. Bagaimana gue punya pengalaman itu akhirnya gue bisa implementasiin pada saat gue mendidik anak gue. Benar juga. Ya kayak tumbuh kembang anak tuh gue jadi tahu. Karena kan sekolah itu yang pas gue kerja itu memang base-nya tuh dari psikologi anak mereka. Kuliahnya ngambilnya psikologi khusus anak. Jadi dari tumbuh kembangnya secara psikologi di titik ini kayak ini, titik ini kayak ini. Gue jadi tahu bro. Kayak gitu. Dan itu benar sih, kalau gue dulu sebelum punya keluarga, gue ngajar Inggris. Sebuah Di sekolah. Extracurricular. Dan itu dari yang, apalagi yang kecil-kecil ya, itu membuat gue bisa analyze behavior mereka seperti apa. Betul. Atau apa yang bisa membuat mereka tantrum. Dan Itu anak-anak umur berapa? Ya kecil, baru Toddlers preschool gitu. sampai Iya ada toddler, ada sampai preschool. Masih lucu. Tapi apa yang coba menarik? suruh umur 11 tahun. Dia lucu kayak lo. Lucu banget lo. Tapi apa yang gue belajar dari ini Ini semua gua taruh sini adalah dulu Boleh sini nih. di Indonesia itu berarti Gua jual aja. itu kepentingannya networking. Kenal orang yang tepat pasti dapat. Bener. Oke, we're up for our first body challenge. Here we go. Oh, challenge. Alright, our first body challenge is jawab dengan ekspresi, dan di sini kita akan mewakili Badan Intelligence C-Today. Iya, betul. Dan interogasi Mas Lukman Sardi. Betul. Dan Mas Lukman Sardi harus jawab yang pertama dengan emosi sedih. Oke. Oke, apa cita-cita masa kecil seorang Lukman Sardi? Dulu tuh gue cita-cita tuh pengen banget jadi tentara. Cuman ya karena gue masuk A3 waktu itu ya, jadi gak bisa jadi tentara. Kenapa lu ketawa? Serius? Baik, Lukman Sardi. Pertanyaan kedua. Apa 3 film Indonesia favorit Lukman Sardi? Dengan emosi Sama, sedih. sedih. Sedih juga. 3 film favorit gue itu. Ada Cut Nyadi. Ada juga Laskar Pelangi. Ada juga Ibu Udah. Tiga-tiganya sebuah film yang membawakan suasana hati manusia menjadi begitu mendalam. Itu kira-kira. Kita sekarang ganti emosinya ke bahagia. Nah, apa yang wajib ada di set kalau Lukman Sardi lagi syuting? Itu udah pasti gampang sekali. Seneng banget. Seneng banget gue sama pertanyaan ini. Jadi ya tentunya gue selalu minta ada pisang. Kedua itu ada roti gandum. Dan ketiga selai kacang. Karena itu sangat sehat ya buat kita makan sama-sama. Oke. Wow, kelihatannya Lukman Sardi nggak boleh lapar. Sehat lagi. Sehat lagi. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa sutradara Hollywood yang mau Lukman Sardi ajak kerjasama? Dengan emosi marah. Bahagia. Oh bahagia, masih bahagia. Aduh, Inarritu tentunya. Scorsese tentunya. Clint Eastwood dan Steven Spielberg. Wah, mereka luar biasa. Mudah-mudahan masih hidup ya. Masih dong. Kenapa kita ikut bahagia? Kita yang interogasi. Ayo serius. Oke. Kita sekarang dengan emosi marah. Oh emosi marah. Siapa aktor dan aktris Indonesia yang jadi role model seorang Lukman Sardi?
Lo tahu Christine Hakim kan? Pol tunggu Pol, gue takut Pol. Jelas banget Christine Hakim tuh luar biasa. Siapa yang nggak bilang dia luar biasa? Berhadapan sama gue. Oke? Ada Slamet Raharjo juga, gila itu orang mainnya. Reza Radian juga hebat sekali. Paham semua? Ngerti ya? Ngerti Mas? Dan sembarangan kamu ngomong. Saya nggak. Apalagi soal aktor Indonesia mau berani-berani ngomong sembarangan. Saya cuma nanya Mas. Ya udah, saya udah Lo jawab. yang nanya, bukan lo yang nanya. Iya. Pol cuma nanya Mas. Oke, pertanyaan berikutnya Mas Lukman. Film apa yang pas nonton Mas Lukman mikir harusnya gua nih yang meranin? Marah gitu. Iya, emosinya marah. Kalau itu gua nggak pernah kepikiran kayak gitu. Lu salah kalau berpikiran gua kayak gitu. Karena film itu jodoh-jodohan bro. Gak bisa dipaksain. Harus paham soal itu. Itu sama aja lu jelek-jelekin aktor lain kalau kayak gitu. Gak boleh lah. Apalagi jodoh di tangan Tuhan. Hah? Pol. Iya kan? Boleh. Kena lo. Emang lu udah pernah lihat tangannya Tuhan? Belum sih. Maradona doang sih. Wah, lepas aja! Wow, kayaknya lulus with flying colors. Iya. Acting is all about timing. It's all about emotion. And it's all about delivery. Great Buddy Challenge. We'll be back with more. Stay tuned. Tapi gue nggak bisa bedain yang mana Nicholas Saputra, yang mana Lukman Itu Sardi. dia masalahnya. 11-12 ya. Iya, gue suka ketuker gitu. Oke, lu kayaknya mau nyeneng-nyenengin gua. Yang gue bingung itu 20 tahun yang lalu bentukannya masih sama ya. Iya, dia kayaknya operasinya banyak deh. Kayaknya dia operasinya banyak. Itu rahasia. Hai buddies, masih bersama saya Lukman Sardi, Paul, Hans dan juga Stray di Buddy Talk. Jangan kemana-mana, karena masih banyak keseruan di sini ya. Jangan kemana-mana. Lo gak kaget ya kali ini? Itu dengan ekspresi bahagia tentunya. Betul. Tadi tokohnya apa aja tuh di Itu tadi yang pertama? Marwan 9 Naga. Marwan 9 Naga. Satu lagi Kang Sono di Kawin Kontra. Kang Sono kawin. Oke, kita yang jelas masih bersama Lukman Sardi dan kita langsung aja let's go into our next segment. Ini adalah story behind the scene di mana kita akan nunjukin cuplikan kecil aja dari sebuah scene yang pernah diperankan oleh Lukman Sardi dan kita akan cerita sedikit, tanya-tanya dikit Oke. tentang scene tersebut ataupun filmnya. Yang pertama, Gi, you know where you may going into with this? Sebenarnya untuk apa sih perlawanan ini semua? Waktu dengan Allah, manusia tak pernah berhenti berjuang, pecahkan teka-teki. Gi, oke ini where you may going Gi, into with this? Yes. Sebenarnya untuk mesti ini ya, clean. Gue baru mau bilang masih kenceng ya. Tapi gue nggak bisa bedain yang mana Nicholas Saputra, yang mana Lukman Itu Sardi. dia masalahnya. 11-12 ya. Iya, gue suka ketuker gitu. Oke, lu kayaknya mau nyeneng-nyenengin gua. Gimana pengalamannya itu dari tahun berapa sih? Itu tahun 2004 sebenarnya Gi. Itu jadi kan gua ada masa gua di fase gua nggak main film. Oke. 2004 itu film pertama gua lagi setelah gua lama nggak main Aku. film. Berapa lama tuh? Lumayan lama. Karena dari after menjelang gua SMA, habis itu film Indonesia Mati Suri. Yang Kalau asuransi dulu. Gitu, asuransi dulu, Guru dulu. playgroup, segala macem. Tiba-tiba ada casting buat film Gi. Wah, keren. Terus gue cuman, kebetulan casting direkturnya temen gue, dia nelfon film Gi. Gue tadi kan, Gi apaan ya gitu kan, Gigi gue bilang gitu kan. Akhirnya gue datang ke Mills Film, suruh baca bukunya. Gue jalanin ya nothing tulus saja gitu, gue udah lama ngamen film ya udah gue jalan. Ternyata keterima. And then di situ gue akhirnya menyadari betul bahwa sebenarnya passion gue terbesar ada di situ. Oh sebelum Di itu film. belum? Maksudnya dulu gue denial aja. Oh. Kayaknya keluarga gue udah seniman, gue nggak usah lah, nggak perlu. Tapi ternyata dari obrolan sama Mbak Mira, Mas Riri, sama orang-orang yang ada di situ kan mereka orang-orang yang memang yang menggerakkan lagi film Indonesia ya pada saat itu. Yes. Gue langsung ngerasa I really enjoy semuanya gitu. Dan akhirnya gue berpikir bahwa gue harus jadi aktor profesional. Berarti kita harus berterima kasih sama Mbak Mira, sama Mas Riri untuk Kalau bisa mengembalikan Lukman Sardi ke lagi. jalur yang benar. Betul. Katanya Sampai ini ada di jalan yang salah.
Sempat minder katanya main bersama Nicholas Saputra karena dia ganteng. Iya, setahu gue kan dia waktu itu lagi hits banget ya dari Ada Apa Dengan Cinta. Begitu mau main nama Nicholas Saputra, gue mikir oke, Nicholas Saputra. Terus dia datang, kayaknya Nicholas yang minder deh. Kok lawan main gue gini amat ya gitu maksudnya. Gak ada yang lain. Iya, mindernya dalam arti kata gini loh, gue udah lama gak main film. Terus tiba-tiba Mbak Mira Lesmana sama Mas Riri yang memang lagi menggerakkan film Indonesia dengan filmnya Ada Apa Dengan Cinta berhasil, Petualangan Sherina berhasil. Terus main sama yang tiba-tiba ada bintangnya Ada Apa Dengan Cinta ya. Gue pertama, wah ini kayak beban gue berat banget ya gitu ya. Kan gue gak mungkin kan jadi cinta gitu. Tapi ternyata menyenangkan. Ternyata Nicholas dibalik ke seperti keseriusannya bocor juga sama gue. Oh gitu ya, iyalah. Seru banget. Yang gue bingung itu 20 tahun yang lalu kok bentukannya masih sama ya? Iya, dia kayaknya operasinya banyak deh. Kayaknya dia operasinya banyak. Itu rahasianya. Operasi. Oke, next. Relakan ku pergi karena tak sanggup sendiri. Namun tak kau lihat, terkadang malaikat. Keren rambutnya mirip Hans. Asik ya? Asik ya. Apa gue balikin gitu lagi ya? Boleh, bisa jadi. Habis itu kita bikin paguyuban. Recto verso, Yes. cinta yang tak terucap. Ya. Ini is a very challenging buat gue karakter ini. Karena gue di sini meranin seorang autism gitu. Pemahaman autism tuh beda banget ya. Kita kan kadang-kadang orang mikir autism tuh kayak orang gila gitu. Tapi waktu gue pelajari tuh nggak kayak gitu. Bahkan tuh yang menariknya gue bener-bener. Jadi kan ini ditulis buku ini kan ditulis oleh Di Lestari ya. Salah satunya di buku Recto Verso itu yang gambarin cerita ini tuh Malaikat juga tahu. Ternyata dia terinspirasi ada satu karakter namanya Abang, tinggal di Bandung, orangnya ada, dan gue sempat ke sana. Gue 2 hari bersama Abang. Gue pelajari, gue tanya ke ibunya sangat luar biasa. Gitu. Menurut gue dia sangat ibu yang luar biasa lah buat gue mengasuh seorang anak yang seperti itu gitu. Buat gue tuh luar biasa banget. It's very challenging dan gue berusaha untuk gimana caranya gue bisa memerankan ini bukan dalam tanda kutip gue kayak orang gila atau apa. Makanya gue perlu research, perlu eksplorasi yang lumayan sih untuk hal kayak gini. Dan gue yang paling akhirnya gue dapat adalah gue memahami autism itu sebenarnya seperti apa. Itu menurut gue. Kadang-kadang tuh film tuh menurut gue, that's why gue suka banget sama film. Banyak hal yang tiba-tiba lo tadinya nggak tahu, lo pelajari di situ bukan hanya cuman pelajari, lo bahkan terjun langsung dan masuk ke posisi itu. Gitu. Karakter itu based on Abang ya sebenarnya. Iya, jadi based on Abang karakter itu. Dan orangnya ada, gue ngikutin dia kalau mau tidur kayak gimana. Terus dia selalu ngumpetin kayak keripik di balik TV. Dia makanannya itu dia harus rapi, nggak langsung dimakan, tapi nasinya itu harus ditutupin pakai telur gitu. Nanti dia lewat ke meja, dia makan, dia jalan lagi. Tapi dia tahu jadwal-jadwal kayak matiin lampu, nyalain lampu. Presisi banget kan sebenarnya. Presisi banget. Iya. Jadi kayak misalnya jam 5 ada satu adeknya juga autis, tapi ini adeknya masih bisa communicate kan, bisa komunikasi. Tuh adeknya takut banget sama si abang ini. Abang jam 5 kurang udah keluar, gedor-gedor adeknya, itu berarti tugasnya adeknya untuk nyalain lampu. Terus tiap hari apa dia kan ibunya bikin kos-kosan. Tiap hari apa tuh dia yang ngumpulin baju-baju yang mau dicuci. Presisi banget, tiap mau tidur harus lagu, kalau nggak salah tuh ada kaset Unyil, dia banyak rapi, harus lagu itu yang diputer. Presisi banget. Biasanya orang tuanya masih ibunya. Ibunya sih yang luar biasa buat gue. Oke, one more. Gua tahu 8 tahun lalu, lu selalu bilang ke gua. Mei, kita harus keluar, Mei. Ikut apa? Buka pintunya, Mei. Ini masa lalu nih. Udah nempel kayak kulit sama tulang. 8 tahun udah kejadiannya. That was also a good movie. I did watch that. Iya. Ini film yang buat gue cukup
menguras emosi gue sih sebenarnya. Kenapa justru? Ya menguras ini emosi? kan ini filmnya sebenarnya film itu secara set aja ya. Setnya itu hampir 90% cuma di dalam rumah. Yang nggak ada dialog sama sekali gue sama anak gue. Cuma based on reaction. Karena menurut gue kan acting itu yang tanpa dialog itu semakin sulit bro. Karena ekspresinya hanya dikeluarin dari emosi yang kelihatan, gestur dan segala macam. Apalagi kan ini ceritanya cukup depres ya karena seorang ayah yang merasa bersalah karena dia merasa tidak berhasil menjaga anaknya. Anaknya di rape kan, diperkosa dan anaknya akhirnya mengalami kayak gangguan kejiwaan yang nggak mau keluar. Selalu melakukan hal yang sama tiap hari, semua harus warna putih. Lo bayangin nggak lo hidup dalam kesalahan sama anaknya, even dia nggak bisa nyampein semua emosi Itu gara-gara sama lo anaknya. gitu, Iya, dan gue merasa itu gara-gara gue. Akhirnya dia melepaskan semua emosinya pada saat di ring tinju. Gitu. Itu film luar biasa banget. Raffi Batswani bikinnya sangat luar biasa dengan skripnya. Skrip salah satu one of the best script yang pernah gue baca itu Raya Makarim yang nulis. Lo kan seseorang aktor yang menurut gue ya kayak apalah istilahnya method actor atau seseorang yang sangat mendalami sebuah karakter. Misalnya lo pelajari Abang sampai nemenin dia berhari-hari sampai lo tahu ngerti karakternya seperti apa. Gue sih bayanginnya kalau memerankan peran seperti itu membawa lo ke tempat yang gelap gak sih, like dark places saat selama syuting itu. Karena lo harus memerankan dan bahkan jadi karakter itu. Iya, gue gak bisa bilang enggak sih. Dulu di awal-awal gue berproses di dunia film, gue tuh selalu mengalami kesulitan untuk melepaskan karakter itu. Gue perlu waktu yang panjang sekali. Tapi berdasarkan perjalanan, akhirnya gue coba pelajari. Kayak istilahnya Bang Haji Deddy Miswar, gimana caranya lo bisa buka keran tutup keran. Okay. Akhirnya gue menemukan, walaupun tiap aktor pasti beda-beda. Jadi titiknya adalah gini, kan pada saat lo memerankan seseorang gitu ya. Kalau gue biasanya meninggalkan satu hal yang paling real tentang gue. Oke. Seperti? Itu yang kalau gue punya anak 3. Oh. Oke. Akifa, Akira, Akino. Itu nggak boleh gue lepas. Nggak boleh lepas 100%. Karena akhirnya gue nemuin dengan gue akhirnya tiba-tiba begitu gue meranin satu karakter, gue langsung ke anak-anak gue untuk langsung ngeblend itu akan jauh lebih cepet. Oke. That's my real life. Gitu. Lifeline-nya lah ibaratnya. Iya ya, kayak gitu. Nah itu yang gue pegang. Kalau dulu tuh gue nggak punya pegangan. Jadi kadang-kadang tuh lost aja. Gitu. Kan kita banyak juga ngalamin kayak contohnya misalnya kita tahu Heath Ledger dia meranin karakter Joker yang akhirnya mungkin terlalu banyak aktor-aktor yang udah berpengalaman juga bilang bahwa metodenya dia salah gitu. Ya mungkin ya bisa salah bisa benar. Cuman karena aktor tuh punya ininya sendiri dan kejiwaan seorang aktor kan beda-beda ya. Yes. Permasalahan yang dihadapin juga beda-beda. Makanya kadang-kadang suka ada yang bilang kalau misalnya lo punya suami atau istri, lo bisa bahagia kawin sama orang aneh. Cuman akhirnya istri gue udah terbiasa gitu dan dia udah tahu pola gue gitu ya. Jadi dia pada saat misalnya gue harus datang pulang ke rumah, gue perlu diem dulu karena dia tahu gue lagi syuting apa. Biasanya gue kasih tahu, gue cerita. Dia nggak akan coba untuk masuk dulu gitu. Kecuali memang something yang itu very very important. Urgent gitu ya? Iya benar-benar urgent, important gitu. Jadi bisa dibilang jadi seorang bapak itu sangat membantu ya dalam. Sangat, kalau buat gue sangat membantu. Mas Lukman, ayo dong, jarang-jarang nih gak pernah lagi gue masuk nominasi FFI. Tolong dong, kita sebagai kan kita udah kenal lama nih. Dan agak buruan nih, gue pengen pipis di celana nih lama-lama. Bro, gak bisa kayak gitu dong. And we're back. We're still having a lot of fun here with Lukman Sardi. So, let's return to our conversation. Coba kita lihat yang satu ini dulu. Sebelum menjadi bapak, seorang Lukman Sardi sangat dekat sama bapaknya sendiri. Bahkan yang kita pengen tahu, apa nama belakang Sardi itu sebagai privilege atau beban? Awalnya beban banget tuh. Luar biasa bebannya. Apalagi gue dulu tuh, gue pernah sekolah musik.
ambil majornya biola. Lah, Bebannya tuh makin. luar biasa banget kalau di sekolah musik tuh orang berasanya pokoknya kalau Lukman harus juara 1. Walaupun iya gue juara 1, juara 2, tapi dengan penuh beban gitu. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba pas lagi ujian bokap gue datang. Itu yang dari awalnya gue udah main bener bisa tiba-tiba jadi berantakan. Jadi salah. Kayak nervousnya luar biasa. Tapi seperjalanan itu ya gue nggak bisa bilang bahwa gue punya hubungan yang sangat dekat sama bokap gue. Iya, kadang-kadang bapak sama anak, you know what I mean. Apalagi old school ya. Iya, old school. Yang walaupun akhirnya gue sadari sebenarnya tipe gue sama dia. Udah jauh-jauh gitu kan. Cuman akhirnya gue merasa selain nama besar yang dia kasih, yang tadinya gue anggap beban, akhirnya gue merasa ini sebenarnya privilege yang gue bisa dapet. Tapi dia juga ngasih kayak semacam ini loh. Dia tuh bukan orang yang kayak kamu harus gini, kamu harus gini. Tapi dia kadang-kadang cuman ngomong kayak satu hal yang simpel aja. Dalam dunia seni itu gak ada yang nomor 1 deh. Why? Ya jadi gak ada yang nomor 1 karena orang interpretasi bisa beda-beda. Selera bisa beda-beda. Ada satu orang bilang kamu bagus, ada yang lain bilang kamu jelek. Terus gue bingung. Terus jadi maksudnya apa? Maksudnya lu jangan sombong. Dunia seni itu gak ada nomor 1. Itu gue pegang banget gitu. Oh iya, dengan kayak gitu tuh gue open terhadap segala macam masukan dan akhirnya gue belajar banyak. Gue terus berproses gitu. Nah itu yang salah satu yang didikan bokap gue yang gue pegang selain ya memang bokap gue orangnya disiplin banget. Gue pernah dimarahin bro gara-gara datang telat. Gue inget banget di salah satu ada interview salah satu majalah, kebetulan gue interviewnya bareng bokap gue. Gue telat tuh gara-gara cari parkirnya susah banget di kantor itu. Gue datang kan, dia udah nunggu sini. Kenapa kamu telat gitu? Itu nyari parkir. Kamu udah berapa kali kesini? Ya udah pernah kesini. Udah tahu dong parkirnya susah. Udah bisa dipikirin dong segala macem. Tadinya gue kesel banget gitu. Cuman sampai gue sadar tuh dia pernah cerita dulu papa tuh pernah ada di orkes musik. Dia waktu itu bisa dibilang konser masternya kan pemimpinnya. Waktu itu paling muda di umur 14 tahun. Telat datang 5 menit, kursinya udah digantiin orang lain. Wah. Jadi menurut dia, lo kalau kayak gitu lo bisa jadi rezekinya yang mesti buat lo. Jadi lo gak dapet. Atau lo nyusahin orang jadinya. Orang harus nyari penggantinya gitu. Iya, iya. Benar. Kayak gitu. Jadi sebenarnya dia benar ya. Sebenarnya dia benar. Walaupun caranya kadang-kadang gue gak setuju. Gitu. Kita flip ya sekarang. Oke. Sebagai bapak, sekarang nama Lukman Sardi itu sekarang bisa jadi beban buat anak lo. Bagi tiga-tiganya cowok lagi. Jadi apa yang, lo jadi bapak yang seperti apa yang consciously lo lakukan. Mungkin lo tidak ingin membebankan anak lo. Yeah. Atau apa, atau mungkin sebaliknya. Lo expect-nya anak lo juga akan menjadi masuk dunia seni. Atau dunia... Kalau gue ngeliatnya gini, jadi karena gue merasa terbebani di awal. Jadi gue berusaha untuk gak bikin anak gue terbebani. Oke, itu yang pertama. Dia tahu kerjaan bapaknya aktor. Dia tahu kadang-kadang mereka suka sebel gue lagi jalan di mana minta foto. Minta foto lo. Ya. Tapi gue selalu ngasih lihat ke mereka bahwa gue orang biasa. I'm your father gitu. Intinya gitu. Gue bukan orang yang kayak wah gimana akhirnya anak gue jadi merasa terbebani. Dan gue membebaskan anak gue apa yang dia suka itu yang lo jalanin. Cuman basic dasar yang bokap gue cerita bikin didik gue tentang disiplin, komitmen, tanggung jawab gue masukin tapi dengan cara di mana anak-anak sekarang bisa terima. Lebih halus. Iya, lebih halus, lebih pengertian. Yes. Kayak misalnya anak sekarang tuh nggak bisa, menurut gue ya. Kamu gini, nggak bisa. Jadi gue selalu memulai dengan kalau ada kejadian gini, what do you think? Jadi sesuai zamannya Iya, gitu ya. jadi harus ada bikin trigger mereka dulu untuk gue pengen tahu lo berpikirnya kayak apa. Dari situ jadi kayak diskusi, gue bisa masukin kalau menurut papa sih begini ya. Why? Karena gini. Based my experience, gue bilang gitu. Jadi mereka akan lebih, oh oke, dibanding kayak lo langsung bilang zaman dulu kan, gak bisa lo kayak gini. Pokoknya lo ini A, ini ikut A. Cuman gitu. kan zaman itu kita gak punya saluran informasi yang banyak loh. Kalau sekarang lo bilang kayak gitu, mereka kan cari informasi di luar. Di Google langsung. Wow, kalau zaman dulu ya, kalau lo nggak punya pilihan. Iya. Lo antara ikutin atau ikat pinggang nih. Tapi masalahnya pelajarannya itu kita nggak ngerti sampai beberapa tahun kemudian juga. Iya, ya. beberapa tahun kemudian baru lo sadar. Kalau sekarang tuh kayak lo harus emang lebih banyak ngobrol. Kayak gue sadar juga bahwa tiap anak tuh punya pride-nya masing-masing. Jadi pada saat misalnya satu anak gue yang salah atau dia punya problem, gue nggak akan ngomong di depan yang lain. Gue lebih banyak akhirnya yuk kita kamar dulu kita ngobrol. Sehingga dia tidak jadi defensif gitu. Nggak langsung enggak gitu. Iya.
Ya walaupun Itu awalnya survival kayak mode gitu. ya? Iya, Itu karena dia survival mode. punya pride sendiri. Apalagi kalau dia yang lebih tua gitu ya. Iya, dia lebih kakaknya. tua depan adik-adiknya. Oh, jangan kayak gitu dong. Nah, itu yang gue, ya itu salah satu yang pelajaran gue dapat juga di yang sekolah belajar di kerja di Playgroup. playgroup segala macam. Ya itu blessing banget buat gue. Gue lebih kayak gitu sih sekarang. Walaupun gue tetap bawa disiplin, tanggung jawab, komitmen itu jadi dasar. Intinya kayak misalnya agama, whatever it is, gue selalu bilang, pokoknya kamu ngelakuin sesuatu niatnya harus baik. Kalau udah punya niat nggak baik, mendingan jangan dilakuin. Nah, tapi kalau beberapa waktu yang lalu juga kita sempat lihat Mas Lukman ngasih anaknya ikut main teater. Nah, tapi kalau misalkan nanti jalannya dia juga, wah gue juga pengennya jadi aktor, kasih nggak? Gue kasih aja. Menurut gue selalu bilang gini, pada saat lo nyemplung ke satu tempat, lo memang udah merasa ini buat lo, gue cuma bilang lakuin 100%. Kalau setengah-setengah mendingan jangan. Oke. Jadi kalau di awal lo setengah-setengah, mendingan gak usah. Kalau mau ya udah nyemplung beneran 100%. Kalau lo mau jadi aktor, gue selalu bilang, become an actor, yes, everybody in the world always jadi aktor menurut gue. Lo selalu berakting tiap hari. Ketemu orang ini lo bisa cara ngomongnya gini. Tergantung kebutuhan kita lah. Kita lagi ketemu siapa. Itu kan part of acting menurut gue. Cuman maksud gue pada saat lo masuk ke dunia acting, ya lo harus bener-bener mempelajarinya. Jangan cuma sekedar begitu aja. Walaupun memang gue otodidak. Tapi bukan berarti gue merasa cukup puas. Bikin hidup perasaan lo tuh untuk selalu tidak puas. Sehingga lo mau belajar lagi, mau belajar. Selalu haus Ya, gitu ya. memang dia yang nomor satu ini passionnya terhadap dunia acting gede banget. Oh iya ya. Iya, jadi kayak waktu pertama kali diajak main teater gitu sama Happy Salma, dia langsung very excited gitu. Gua kasih baca dikit, dia langsung perhatiin. Dan waktu itu kebetulan dia meranin tokoh siapa namanya yang di Des Alwi. Des Alwi itu kan tokoh dari Banda ya. Iya. Des Alwi kecil. Nah gua nggak bilang dia untuk research, dia research sendiri. Oh gitu. Dia cari tahu Des Alwi apa. Memang ini anak yang ini dari dulu gitu. Dia sukanya ke museum, dia demen lihat yang lukisan kayak whatever itu gitu kan. Kalau jalan-jalan dicari museum duluan gitu. Gue udah ngelihat itu, cuman menurut gue nggak mau dia berproses seperti kayak gini. Gue nggak mau gue yang ngebentuk dia. Benar. Biarin aja dia berjalan dengan dia gitu. Tapi udah kelihatan kan jiwa seninya ada. Ada gitu. Jadi, tapi kayak misalnya waktu itu syuting film pendek sama dia nih, gue ceritanya jadi bapaknya. Gue nggak pernah nginputin dia, kamu harus gini, kamu harus gini. Kecuali kalau dia nanya. Iya. Karena apa? Gue harus jelasin ke dia. Pada saat syuting, komandannya ada di sutradara. Benar. Bukan. Yang harus lo dengerin adalah sutradara. Bukan gue Even sebagai bokap lo. bapak lo aktor, gue nggak bisa ngomong ke dia bahwa harus gini. Kan sutradara yang punya visi misinya, dia Iya. yang lebih tahu. Kita sama di sini nih perannya. Iya kita sama gitu. Jadi dia paham gitu. Kayak casting gitu misalnya. Iya. Casting gue kasih contoh, casting itu kan untuk nyari peran yang paling tepat. Kamu nggak diterima, it's fine. Bukan berarti kamu nggak Jelek. bagus. Kurang cocok. Karena mungkin kurang cocok aja. Kamu diterima, ini dia PR-nya. Berarti kamu harus serius nekunin. Gitu aja. Harus lebih kerja keras. Gitu. Berat loh, hebat loh anaknya masih mau jadi. Kalau gue jadi anaknya Michael Jordan, gue gak mau main basket. Gue gak sentuh bola basket sama sekali seumur hidup. Oke, kita masih ada waktu untuk satu body challenge lagi. Yep. Oke, kalau gitu ada challenge lagi nih. Gue di challenge Terakhir, lagi. terakhir. Kita banyak challenge-nya, bentar. Oke. Gue balik. Jadi ini sebenarnya body challenge yang sangat seru. Dan yang pasti seorang Lukman Sardi sih pasti jago ya. Karena ini lebih kayak apa ya, lebih kayak workshop acting. Gue langsung deg-degan Ada gitu. improv dikit. Oke. Nah di sini ada beberapa kata ataupun phrase. Yes. Di mana kita semua mainnya perannya beda-beda. Jadi Mas Lukman ini berperan sebagai ketua Dewan Juri FFI. Oke. Tapi yang jujur. Yang Dan jujur. bersih. Betul. Kalau gue berperan sebagai produser yang sangat tidak bersih. Iya. Ingin menyogok supaya film gue bisa Ya, menang. kerjaannya nyogok. Kalau Hans, Gue aktor suka nimbrung aja. gitu. jadi gak jauh-jauh Iya. dari kalau di sini ya. Betul, Oke. betul. Jadi gue suka Lo nimbrung kalau aja. dilihat-lihat dia cocok jadi adik kakak sama Tanta Ginting loh. Oh boleh. bisa. Kebetulan dulu kita castingnya bareng, audisinya bareng, Laskar Pelangi. Cuman dia masuk gue kagak. Makanya itu beda 11-12-nya ya. di Iya. situ ya. Oke. Oke, gue mulai dulu deh. Oke.
Nah, lo pegang dulu. Ayo Mas Lukman. Berarti kita masing-masing ambil satu dulu. Ya, ambil satu dulu. Gue sekarang ambil. Ya. Apa nih? Oke, kita pikirkan dulu. Gue akan mulai, habis itu Mas Lukman, and then Hans, oke? Oke. Ini bikin kalimat or This dialog basically. Jadi, I'll start this off. do you want Gue nunjukin sambil gue bahas. Oke. Karena gue mesti mikir juga. Jadi ini bikin Harus dialog nyambung ya, ibaratnya. Yeah. harus nyambung. Jadi Paul dari duluan. ngomong apa nyambung sama yang gue dapet. Iya. Oke. Terus ya gitu deh. Gue pulang dulu boleh nggak? Jangan dong. Oke. Kan udahan nih. And action. Mas Lukman, ayo dong. Jarang-jarang nih, gak pernah lagi gue masuk nominasi FFI. Tolong dong. Kan kita udah kenal lama nih. Dan agak buruan nih, gue pengen pipis di celana nih lama-lama. Bro, nggak bisa kayak gitu dong. Lo harus jujur. Gue juga nggak bisa bilang, oh ayo dong masukin segala macam, pislana segala macam. Itu namanya kayak apa tuh? Lo kayak nggak punya hidup. Lo kayak mati muda lo. Akhirnya mati muda tuh nggak? Mati muda nggak enak. Belum ngalamin kehidupan, tiba-tiba udah mati muda. Tapi mas kalau misalkan saya ikut filmnya dia, terus saya masuk Festival Film Indonesia FFI, saya dapat Piala Citra, ada nggak kemungkinan saya dapat Piala Oscar? Bisa juga lo dapet piala Oscar selama lo belum mati muda. Oke, ambil lagi. Dipakai 2 kali, gue gak pernah lihat sih, hebat, luar biasa. Oke. Mas Lukman. Waduh, semakin ribet sepertinya nih. Oke. Kayak hidup, lo makin lama makin ribet. Belum lagi ada tagihan listrik, tagihan air. Oke. Ya udah gini deh. Pokoknya gue gak akan bilang ke siapa-siapa. Nanti kalau Mas Lukman yang bantu-bantuin lah, masuk ntar kita saling membantu lah. Gampang kok kayak gini-gini gue sering lakuin kok. Instagram aja gue punya second account. Bukan masalah itu bro, gue tuh punya komitmen. Gue punya keluarga yang harus gue jaga. Lo lihat dong, lo tahu dong gimana gue punya komitmen. Sampai cincin kawin aja selalu gue pakai, nggak pernah gue lepas. Oh, cincin kawin. Paul. Ini deh, gue saranin kalau lo sekarang jalannya yang jujur-jujur aja. Masalahnya kan, lu udah bawa tanah nih. Good job Lukman Sardi everyone. FFI kapan pengumuman untuk? Oke, FFI untuk ada pengumuman malam nominasinya itu sendiri di 14 Oktober. Jadi 1 bulan lagi nih. Ada diumumkan nominasinya mulai dari aktornya, sutradaranya, film terbaik. Nah, malam puncaknya sendiri jangan lupa tanggal 14 November. 14 November. Yes, 14 1 bulan kemudiannya lagi. Pas 1 malam sebelum Coldplay kalau nggak salah. Masalahnya kita nggak Jadi dapet nih pemanasan. tiketnya. Masalah itu emang sengaja karena Coldplay-nya mau diundang kayak Benar, pasarkan di sini juga kan. Ini ya gold standardnya di perfilman industri perfilman Indonesia. Lukman Sardi everyone. Thank you. Thank you brother, senang banget bisa ngobrol-ngobrol Sama-sama, bareng lo Bung. juga. Terima kasih banyak, Unfortunately, Mas Lukman. we've got to go, but don't forget to tune in every Saturday and Sunday night on See Today for more amazing episodes of Buddy Talk. On behalf of Stray, Hans, and the entire crew, my name is Paul Palali signing off for now. We'll see you next time. Take care. Bye-bye. Bye-bye. Raden, bring us home.